Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Brigadir Naila berdiri di haluan kapal patroli, matanya mengamati ombak yang berkilauan diterpa matahari sore. Sebagai anggota satuan patroli laut, ia sudah terbiasa menghadapi berbagai tantangan, tetapi misi kali ini berbeda. Mereka ditugaskan mengamankan perairan terpencil yang sering dilaporkan sebagai jalur penyelundupan. Ketika kapal merapat di sebuah pulau kecil untuk mengisi persediaan air bersih, Naila turun bersama beberapa kru untuk memastikan keamanan sekitar. Saat para kru sibuk menimba air dari sumber alami, Naila berjalan sedikit lebih jauh, tertarik oleh suara gemerisik dedaunan di hutan. Ia menyusuri jalur sempit, merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Perasaannya bercampur antara penasaran dan waspada. Namun, sebelum sempat kembali, suara mesin kapal patroli tiba-tiba menggelegar di kejauhan. Naila berlari secepat mungkin menuju pantai, tetapi terlambat. Kapal patroli telah berangkat tanpa dirinya. Ia berteriak memanggil rekan-rekannya, melambaikan tangan, tetapi kapal semakin menjauh. Jantungnya berdegup kencang, menyadari satu hal yang menakutkan, ia telah tertinggal di pulau asing ini, sendirian. Angin laut bertiup kencang, membawa suara ombak yang pecah di bebatuan pantai. Naila berdiri terpaku, pikirannya kacau. Bagaimana bisa kapal pergi tanpa dirinya? Apakah mereka tidak menyadari? Ataukah ada sesuatu yang membuat mereka terpaksa meninggalkan pulau ini dengan terburu-buru? Dengan panik, Naila mencoba mencari cara untuk berkomunikasi. Sayangnya, radionya tertinggal di kapal, dan ponselnya tidak memiliki sinyal. Ia berteriak lagi, berharap keajaiban terjadi dan ada yang mendengarnya. Namun, hanya suara burung dan desir dedaunan yang menjawab. Ia harus mencari perlindungan sebelum malam tiba. Dengan langkah hati-hati, Naila memasuki hutan, mencari tempat berteduh. Bayang-bayang pepohonan semakin gelap seiring matahari tenggelam. Suasana mencekam mulai menyelimuti, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam rimbunan. Ia merasa tidak sendirian di pulau ini. Ada sesuatu, atau seseorang, yang memperhatikannya. Dalam kegelapan, Naila mendengar suara langkah kaki mendekat. Tangannya meraba-raba mencari benda untuk dijadikan senjata. Dari balik pepohonan, muncul seorang pria tua dengan janggut lebat dan mata tajam yang penuh kewaspadaan. Ia mengenakan pakaian lusuh yang sudah tampak usang, seperti seseorang yang telah lama hidup di alam liar. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara pria itu dalam dan berwibawa. Naila mundur selangkah, tetap waspada. "Saya Brigadir Naila, polisi patroli laut. Kapal saya meninggalkan saya di sini. Siapa Anda?" Pria itu mengangguk pelan, seolah menimbang-nimbang ucapannya. "Namaku Kapten Saka. Aku pernah menjadi tentara, tapi itu sudah lama sekali." Matanya menerawang sejenak sebelum kembali menatap Naila. "Jika kau ingin bertahan hidup, ikutlah denganku. Pulau ini bukan tempat yang ramah bagi orang asing." Naila ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti Kapten Saka menembus hutan. Ia tak punya pilihan lain. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah gubuk kayu sederhana yang tersembunyi di antara pepohonan lebat. Terlihat jelas bahwa pria itu telah tinggal di sini dalam waktu yang sangat lama. Di dalam gubuk, terdapat peralatan seadanya yang digunakan untuk bertahan hidup. Ada jebakan sederhana untuk berburu, alat pengering ikan,
dan kendi tanah liat untuk menyimpan air. Naila terkagum melihat bagaimana seorang diri bisa bertahan di tempat terpencil ini begitu lama. "Kau pasti punya banyak pertanyaan," kata Kapten Saka, menyodorkan kelapa yang telah dibelah dua. "Tapi untuk saat ini, yang paling penting adalah memastikan kau bisa bertahan." Naila menerima kelapa itu dan mengangguk. Ia sadar, jika ingin selamat, ia harus belajar dari pria misterius ini. Keesokan paginya, Kapten Saka mulai mengajarkan Naila keterampilan dasar bertahan hidup. Ia menunjukkan cara membuat perangkap sederhana untuk menangkap hewan kecil dan teknik memancing menggunakan tombak kayu. Naila, yang terbiasa dengan kehidupan modern, awalnya kesulitan mengikuti cara-cara primitif ini. "Alam memberi kita semua yang kita butuhkan," kata Kapten Saka sambil menunjukkan cara mengolah tanaman liar menjadi makanan. "Kau hanya perlu belajar membacanya." Naila mencoba mengikuti instruksinya, meskipun tangannya kaku dan kesabarannya diuji. Seiring berjalannya waktu, Naila mulai terbiasa. Ia berhasil menangkap ikan pertamanya, membuat api tanpa korek, dan menemukan mata air tersembunyi. Hubungannya dengan Kapten Saka pun semakin erat. Dari pria itu, Naila belajar bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang keteguhan, kesabaran, dan arti sejati dari keberanian. Hari berganti minggu, tetapi kapal patroli tak kunjung datang. Setiap pagi, Naila berdiri di tepi pantai, menatap cakrawala dengan harapan melihat titik hitam di kejauhan, kapal penyelamat yang datang menjemputnya. Namun, lautan tetap kosong, hanya ombak yang berulang kali datang dan pergi, membawa harapannya semakin jauh. "Kau harus tetap kuat," kata Kapten Saka suatu pagi, melihat Naila duduk termenung di tepi pantai. "Mereka mungkin masih mencarimu, tapi jika kau terlalu terpaku menunggu, kau akan kehilangan kesempatan untuk bertahan." Naila menundukkan kepala, menggenggam pasir di tangannya. "Bagaimana jika mereka tidak pernah kembali? Bagaimana jika aku harus hidup di sini selamanya?" Suaranya bergetar. Saka menatapnya dalam-dalam, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. "Jika itu terjadi, kita akan mencari jalan lain. Selalu ada cara, Naila." Setiap malam, mereka duduk di depan api unggun, ditemani suara serangga dan deburan ombak yang samar. Obrolan mereka semakin dalam dari hari ke hari. Naila menceritakan tentang keluarganya, ayahnya yang seorang polisi, dan impiannya untuk naik pangkat. Sementara Saka berbagi kisah tentang masa mudanya sebagai tentara dan bagaimana ia terdampar di pulau ini. "Aku dulu bertugas di misi rahasia," katanya sambil menatap api. "Tapi sesuatu terjadi. Kapal kami karam, dan aku satu-satunya yang selamat. Awalnya aku juga menunggu pertolongan, seperti yang kau lakukan sekarang. Tapi setelah bertahun-tahun, aku menyerah." Naila mendengarkan dengan saksama, merasa iba sekaligus kagum pada pria ini. Betapa berat kesepian yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. "Dan sekarang?" tanya Naila pelan. Saka tersenyum tipis. "Sekarang, aku tidak sendiri lagi." Mereka semakin dekat, bukan hanya sebagai dua orang yang berjuang bertahan hidup, tetapi sebagai dua jiwa yang saling memahami. Awalnya, mereka menolak perasaan itu. Naila merasa masih terikat dengan kehidupan lamanya, sementara Saka terlalu terbiasa dengan kesendirian. Namun, dalam kesunyian pulau, segalanya menjadi lebih jelas. Mereka tidak hanya bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjaga kewarasan, kebahagiaan, dan harapan. Malam-malam panjang di tepi api unggun membuat mereka sadar bahwa mereka saling membutuhkan. Suatu malam, ketika angin bertiup lembut dan langit penuh bintang, Saka menggenggam tangan Naila untuk pertama kalinya. Tidak ada kata yang terucap, hanya tatapan yang dalam dan penuh makna. Mereka tahu, apa yang mereka rasakan bukan lagi sekadar persahabatan.
Bulan demi bulan berlalu, dan Naila mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Awalnya ia mengira hanya kelelahan akibat hidup di alam liar, tetapi kemudian mual di pagi hari dan tubuhnya yang semakin lemah membuatnya curiga. Suatu pagi, saat sedang mengambil air di sungai, Naila merasa pusing yang luar biasa hingga hampir jatuh. Saka segera menolongnya dan menatapnya dengan khawatir. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Naila terdiam, matanya menerawang kosong. Ia sudah cukup paham tentang tubuhnya sendiri. "Saka, aku pikir aku sedang mengandung." Suaranya nyaris berbisik. Saka terdiam sesaat, lalu menatapnya dengan campuran keterkejutan dan kebingungan. Setelah berita itu, Naila diliputi kecemasan. Bagaimana ia bisa melahirkan di pulau ini? Tanpa dokter, tanpa rumah sakit, tanpa obat-obatan. Ketakutan mulai menyergapnya, tetapi Saka tetap tenang. "Kita akan menemukan cara," katanya dengan penuh keyakinan. "Aku pernah belajar tentang kelahiran saat masih bertugas. Aku akan membantumu." Mereka mulai bersiap. Saka mencari tanaman herbal yang bisa membantu Naila tetap sehat, sementara Naila mulai membuat tempat tidur darurat untuk persalinan nanti. Meskipun hatinya masih diliputi ketakutan, ada satu hal yang kini ia yakini, ia tidak sendiri. Bersama Saka, ia akan menghadapi segalanya. Hari itu, langit tampak cerah, dan angin laut bertiup lembut. Naila sedang duduk di tepi pantai, mengusap perutnya yang semakin membesar, sementara Saka sibuk memperbaiki gubuk mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh yang asing terdengar dari kejauhan. Naila bangkit dengan cepat, matanya mencari sumber suara itu. "Saka, kau dengar itu?" Seruan Naila dipenuhi harapan yang hampir ia lupakan. Mereka berlari ke tepi pantai dan melihat sebuah kapal patroli perlahan mendekat. Bendera yang berkibar di atasnya menunjukkan bahwa itu adalah kapal dari satuan Naila. Jantungnya berdebar. Setelah berbulan-bulan, akhirnya harapan itu datang juga. Namun, kini ia tidak lagi hanya seorang polisi yang tertinggal di pulau. Ia adalah seorang calon ibu, dengan seorang pria yang telah mengubah hidupnya. Ketika kapal merapat dan awak kapal berhamburan turun untuk menolongnya, Naila menatap Saka dengan mata penuh arti. Ini bukan hanya tentang kembali ke peradaban, ini tentang memilih masa depannya. Naila kembali ke kota dengan sambutan haru dari rekan-rekannya. Mereka mengira dirinya telah tiada, namun kini ia kembali dengan kisah luar biasa. Berita tentang dirinya yang selamat di pulau terpencil tersebar luas, dan ia dipuji karena ketangguhannya. Meski memiliki kesempatan untuk kembali bertugas seperti dulu, Naila merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi sekadar polisi yang menjalankan misi, ia adalah seseorang yang telah menemukan kehidupan baru. Sementara itu, Saka memilih menjalani hidup yang lebih tenang. Ia tidak ingin kembali ke dunia militer atau pertempuran, dan memilih bekerja sebagai penjaga taman di lingkungan tempat mereka tinggal. Meski kehidupan mereka kini berbeda, cinta mereka tetap kuat. Setiap malam, mereka duduk di teras rumah kecil mereka, menatap bintang-bintang seperti yang mereka lakukan di pulau dulu. Kini, mereka tidak lagi terjebak dalam kesunyian, mereka telah menemukan rumah di dalam satu sama lain. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Di sebuah rumah sakit kecil, Naila berjuang melalui proses persalinan yang panjang dan melelahkan. Saka berada di sisinya, menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan seperti yang selalu ia lakukan. Tangisan nyaring memenuhi ruangan saat bayi laki-laki mereka lahir. Mata Saka berkaca-kaca saat pertama kali menggendong putranya. "Raditya," bisiknya penuh haru. "Cahaya kejayaan." Nama itu dipilih bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena melambangkan harapan yang lahir dari kegelapan, cahaya yang muncul setelah begitu banyak cobaan.
Naila tersenyum lemah, menatap Saka dan bayi mereka. "Kita berhasil," katanya dengan suara lirih. Dan dalam pelukan suami serta anaknya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan keluarga kecil itu mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Raditya tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria, membawa kebahagiaan dalam rumah mereka. Naila tetap bekerja di kepolisian, namun kali ini dengan semangat yang berbeda. Ia ingin memastikan dunia tempat anaknya tumbuh adalah tempat yang aman dan penuh harapan. Saka, meskipun telah meninggalkan kehidupan militernya, tetap menjadi pelindung bagi keluarganya. Ia menghabiskan waktu merawat taman kota, membawa Raditya berjalan-jalan di pagi hari, dan mengajari Naila cara bertahan hidup dalam berbagai situasi. Meski tidak lagi di pulau terpencil, semangat bertahan hidup yang mereka pelajari tetap melekat dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi merasa terasing atau tersesat. Mereka telah menemukan tempat mereka di dunia, bersama sebagai sebuah keluarga. Kisah Naila dan Saka adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Dari awal yang penuh ketakutan dan ketidakpastian, mereka telah melewati ujian terbesar dalam hidup mereka dan keluar lebih kuat. Bagi banyak orang, pulau terpencil itu mungkin hanyalah tempat yang penuh kesulitan. Tetapi bagi Naila dan Saka, itu adalah tempat di mana cinta mereka lahir, di mana mereka menemukan makna sejati dari hidup. Mereka mungkin berasal dari dunia yang berbeda, namun takdir telah menyatukan mereka. Dan kini, dengan Raditya di sisi mereka, mereka tahu bahwa apa yang dulu tampak sebagai musibah ternyata adalah awal dari kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan.